Halo semua, hari ini kita akan melakukan instalasi distro Linux yang bernama Endeavour OS 5th Anniversary ya. Ini adalah edisi ulang tahun mereka yang kelima. Ini adalah website Endeavour OS-nya. Dia adalah turunan dari Arch Linux ya. Dan orientasinya itu adalah terminal base. Filosofinya terminal base ya. Kita mendownload ISO-nya dan di-download dengan metode torrent ya. Dan dari ISO tersebut kita akan burn ke sebuah flash disk menggunakan software Rufus. Sudah sering saya buatkan videonya ya. Kali ini saya ringkas saja. Kalau mau lebih detail bisa dilihat di video yang lain. Dengan Rufus ini, file ISO tersebut bisa masuk ke dalam flash disk yang bisa dipakai untuk booting dan dipakai untuk instalasi Linux-nya nanti. Ini adalah laptop yang sedang kita pergunakan untuk menginstal Endeavour OS tersebut, yaitu Intel Celeron 4GB ya. Ini adalah laptop yang diberikan kepada saya untuk diperbaiki. Nah, karena kita ingin dual boots dengan Windows 10 ya. Nah, ini adalah Windows 10 ya. Kita menjalankan program disk management untuk mengatur partisi hard disknya. Jadi drive C itu untuk sistem, drive D untuk data, dan di partisi D kita sisihkan 40GB partisi untuk distro Linux-nya. Dan kemudian kita restart, colokkan USB yang tadi kita burn, kita atur di BIOS agar bisa booting dari USB, dan masuklah kita di boot menu dari Endeavour OS ya. Kita tinggal pilih pilihan pertama. Dan ini live boot dari Endeavour OS-nya ya. Langsung dia tanya kepada kita sambungan internetnya ya. Nah, kita tidak perlu menggunakan cara ini karena menyambung internet WiFi. Di sini tinggal klik nama WiFi-nya, masukin password. Sudah. Nah, yang pertama saya ingin mencari screen recorder ya, supaya saya bisa merekam clean proses instalasinya. Dan setelah mencari-cari di Endeavour OS ini, saya memutuskan untuk menggunakan OBS Studio karena beberapa screen recorder saya tidak berjalan ya. Nah, ini sudah recording clean menggunakan OBS Studio tadi. Nah, mari kita langsung start di installer ya. Dia langsung bertanya installation methodnya itu online atau offline ya. Nah, ini pertama kali saya ditanyain seperti ini ya, ramah sekali dia. Jadi yang tidak ada internet bisa offline harusnya. Oke, ini adalah installernya Endeavour OS installer. Installer ini namanya Calamaris ya. Dia bisa deteksi kalau kita itu bahasanya Indonesia ya. Jadi, tapi saya mau ganti menggunakan bahasa Inggris saja. Karena Linux sudah rumit, kalau kita pakai bahasa yang lain tambah rumit ya. Time zone-nya dia juga bisa deteksi langsung kita ada di Asia, di kota, di Indonesia. Tadi memilih keyboard, dan sekarang kita memilih desktop environments-nya. Ada KDE, GNOME, XFCE, dan saya pilih yang paling familiar dan yang paling baru ya, Plasma KDE. Ini adalah paket yang dia tawarkan. Saya tidak terlalu utak-atik ya, let it be saja. Kita next kan sesuai default. Dia bertanya apakah mau memakai grup bootloader. Tentu mau, karena kita mau dual boots dengan Windows. Dan di sini bagian yang paling penting, dia bertanya partisinya Linux yang mau diinstal di mana. Kita menggunakan pilihan replace a partitions. Kita klik yang 40GB tersebut dan dia berubah menjadi warna merah. Bootloadernya saya letakkan di USB yang satunya lagi ya, di SDAC namanya. Dan kita masukkan username dan password, computer name-nya Endeavour, dan next. Ini adalah summary-nya. Dia memberikan keterangan terakhir sebelum kita klik install ya. 40GB untuk menginstal Endeavour OS-nya. Bootloader-nya ada di USB yang lain, dan kita klik install dan tinggal menunggu ya. Cukup lama karena cukup lengkap ya, dan dalam tempo 40-an menit sudah done. Saya percepat videonya, dan setelah itu tinggal di restart. Nah, ini sudah pindah lagi ke kamera HP. Kita restart. Tadi saya menginstal bootloader-nya di USB yang lain, dan kita pilih di BIOS.
Dan masuklah kita di grup menunya Endeavour OS Linux ya. Hanya ada pilihan Endeavour OS Linux karena USB ini terisolasi, dia tidak sempat mendeteksi ada Windows 10-nya ya. Nah, ini adalah login menunya. Ada pilihan WLAN dan pilihan X11 untuk sesinya ya. Saya pilih yang X11 saja. Ini adalah logo KDE dan sudah masuk ke Endeavour OS Linux-nya. Ini adalah KDE dari Endeavour OS-nya. Saya mencoba pijat tombol print screen tadi ya, dan tidak ada screen recorder yang bawaan yang pre-install. Jadi saya harus mencari lagi sebuah screen recorder. Dan tadi saya menemukan sebuah screen recorder yang namanya Focus Screen ya. Jadi untuk video kali ini saya menggunakan Focus Screen. Nah, ini sudah recording clean-nya ya. Seperti biasa. Oke, ini adalah welcome Windows-nya ya. Dia sudah berikan kita tugas after install test. Jadi kalau sudah install, kita klik-klik aja menu yang sudah disediakan ya. Nah, saya masuk ke terminal dulu. Seperti biasa kita sudo pacman su karena ini adalah Arch Linux ya. Jadi sintaknya itu, perintahnya itu menggunakan pacman. Nah, sepertinya bukan ini ya, karena multilib is up to date, sudah update ya. Nah, saya mau membuat terminalnya transparan dulu ya. Ini tipsnya cara membuat dia jadi transparan. Endeavour OS ini filosofinya adalah segala sesuatu dijalankan di terminal ya. Ini untuk orang yang hobi ngetik-ngetik dan dia tidak suka dengan tampilan GUI ya, Graphic User Interface. Nah, tadi kita mencoba mengklik update mirror, dia akan berikan kita pilihan mirror untuk mengupdate lebih cepat ya. Jadi dia berikan kita mirror yang server mirror yang paling dekat seharusnya ya. Nah, kalau untuk update yang lengkap itu ternyata perintahnya adalah iOS garis update garis AUR. AUR itu adalah Arch Linux User Repository, repository khusus untuk Arch Linux ya. Nah, tadi update-nya cukup lama. Kemudian seperti biasa kita bermain-main dengan wallpapernya. Wallpaper background-nya hanya ada 2 ya, kasihan ya. Untung saya sudah membuat beberapa wallpaper AI generated, nanti akan saya upload ke website yang menyimpan wallpaper yang saya tampilkan di channel ini. Boleh di-download ya. Saya juga melakukan customizing untuk yang lain. Nah, kita lihat dulu about the system. KDE Plasma versi 6, kernelnya itu sudah versi 6.9.7 ya. Kalau Arch Linux itu dia selalu up to date karena dia adalah rolling release. Logout screen-nya saya matikan supaya nggak nunggu ya, harus klik shutdown lagi. Nah, saya lakukan beberapa customizing. General behavior-nya saya cek dulu supaya cocok dengan kebiasaan saya menggunakan Linux ya. Ini agak nge-lag hasil dari focus screen recordingnya tadi kayaknya ya. Atau mungkin distro Endeavour OS ini terlalu berat untuk Intel Celeron 4 GB dual boot lagi ya. Jadi terasa nge-lag sekali. Nge-lag-nya ini hanya di screen recorder, hasil dari screen recordernya ya. Waktu real time itu tidak terlalu terasa. Nah, saya install NeoFetch ya, supaya kita bisa menjalankan NeoFetch dan kita bisa screenshot untuk kita pamer-pamer di medsos ya, di FB, Facebook ya. Nah, dari NeoFetch ini juga terlihat kernelnya 6.9.7 Arch 1.1. Endeavour OS dia tidak ada tulis editionnya atau versinya ya, tapi ini adalah yang terbaru di bulan Juni 2024, the 5th anniversary. Endeavour OS ini sempat vakum beberapa lama ya. Dan saya juga install FastFetch sebagai perbandingan dan lebih lengkap sedikit saja tampilannya dibanding NeoFetch ya. Nah, ini lebih terlihat CPU-nya, shop-nya,
Dan saya install juga Symmetric. Seperti biasa kita warming up terminalnya. Nah, kita jalankan Symmetric dengan beberapa parameter. S itu supaya seperti screensaver, U itu adalah delaynya, B itu supaya dia cetak tebal semua, dan A itu supaya dia lebih tidak beraturan ya. Tapi ini nge-lag sekali. Setelah saya lihat di video editornya terasa nge-lag ya. Ini pada waktu real time tidak se-nge-lag ini. Jadi fokus screen recorder tadi sepertinya kurang mumpuni ya dibanding simple screen recorder yang biasa saya pakai. Tapi simple screen recorder itu selalu susah diinstal di luar yang bukan Debian ya. Nah, saya menginstal satu lagi perintah terminal yaitu toilet untuk bisa menampilkan tulisan ASCII ya. Oke. Sangat nge-lag ya. Nah, itu focus screen-nya. Nah, karena filosofinya itu terminal base ya. Jadi Indy4OS ini tidak membawa packet manager seperti Octopi di Garuda Linux atau seperti Synaptic Packet Manager di Debian atau seperti Discover. Dia hanya memberikan kita popular software, dan kalau saya mau install Office dia masih ada di sini. Tetapi untuk software yang lain-lain dia suruh kita cari sendiri di website Arch Packet-nya ya. Dan kita bisa mengecek paket yang tersedia di Endeavour OS ini dan menyuruh kita untuk menginstalnya text based, menginstalnya di terminal ya. Jadi bagi yang kurang terbiasa terminal, ini adalah distro yang nightmare ya, distro yang kita hindari saja. Pakai Manjaro atau kalau suka ngegame pakai Garuda Linux ya. Ini untuk yang terminal lover, terminal mania ya. Dan saya berusaha menginstal Office ya. Oke, ini agak nge-lag. Tapi di real time-nya waktu saya menjalankan itu tidak nge-lag. Nah, sekarang saya sedang menginstal LibreOffice ya. Dia instalkan kita perlihatkan prosesnya semua di terminal ya. Nah, sudah saya skip supaya tidak panjang dan kita bisa langsung mencoba LibreOffice-nya. Dan kita jalankan LibreOffice call. Ini adalah semacam Microsoft Excel-nya di Linux ya. Saya sudah persiapkan sebuah file Excel untuk kita testing di LibreCall ini. Filenya adalah sebuah file spreadsheet untuk menghitung hal-hal yang berkaitan dengan thermal effect for steel building or structure. Jadi file Excel ini sudah cukup kompleks ya, banyak formula, dan kalau dia berjalan dengan lancar di sini berarti aman ya. LibreOffice-nya sudah mumpuni. Beberapa pilihan Office yang lain yang bagus itu adalah OnlyOffice, lalu WPS ya. Nah, sekarang saya mau menginstal sebuah software yang namanya PMac ya. Jadi PMac ini adalah alat bantu untuk menampilkan semua software yang ada di dalam repositorinya. Ini jawabannya cukup penting ya. Jadi jawaban pertama itu harus angka 1. Jawaban yang kedua adalah huruf N. Kalau kita salah menjawab nanti akan dibawa berbelit-belit ya. Nah, ini adalah proses installation dari PMac-nya. Dia tampilkan semua secara text-based. Kalau kita mau membuat kagum pacar kita ya, kita tinggal tampilkan seperti ini aja, seperti hacker kita ya. Oke, saya skip. Dan untuk menjalankan PMac itu adalah salah ya, bukan run PMac. Hanya perlu PMac saja. Jadi dia akan berikan kita panduan. Kita coba PMac list. Kita akan mencari tahu semua paket yang tersedia ya. Wah, banyak sekali. Saya percepat.
Jadi kita tinggal mencari software apa yang kita inginkan dan kita bisa install dengan PMac ya. Seperti sekarang saya install SuperTuxCAD dengan PMac. Dia akan langsung instalkan text base ya. Kita bisa perhatikan prosesnya, dia rendering kah, dia download kah, dia build, dia make kah, semua kelihatan. Sekali lagi sangat bagus untuk mengimpresi teman kita yang tidak ngerti Linux ya, seakan-akan. Oke, langsung kita coba SuperTuxCAD. Ini adalah game racing ya, yang saya sangat suka memainkannya dan juga saya pergunakan untuk mengetes grafik dan kemampuan dari hardware saya pada waktu saya menginstal Linux. Karena kalau kita bisa menjalankan program yang kompleks dan berat seperti ini, berarti program-program yang lain juga akan aman ya. Saya coba settingan grafik yang cukup berat ya. Ada anti-aliasnya, geometri detailnya mungkin low saja, dan langsung kita coba single player. Nah, ini banyak yang masih terkunci ya, tinggal kita hack saja, sangat mudah. Jadi di SuperTuxCAD ini player itu bisa merancang kartnya sendiri. Kart itu adalah mobilnya ya, dan juga merancang arena track dari lomba kita ya menggunakan program render. Sangat seru ya. Ternyata terlalu berat graphical setting yang tadi ya, jadi jalannya terlalu nge-lag. Saya batalkan dulu. Ini cukup bagus ya renderingnya ya. Kita turunkan level grafisnya. Oh, baterainya sudah kritikal ya, jadi saya colok dulu kabel chargernya. Nah, grafik settingnya kita turunkan. Custom setting, geometri detailnya tidak ada, render quality-nya tidak ada, shadow-nya tidak ada, anti-aliasing-nya tidak ada, dan kita coba kembali. Jadi game ini juga bisa dijalankan online ya. Saya sudah sering, hampir tiap pagi ada online, dan sudah ada sebuah komunitas yang kita sering ngegame bareng, mabar bareng ya. Dan dengan settingan grafik ini bisa lebih lancar ya, dan tampilannya juga cantik. Nah, di sini ada sedikit tips, kita bisa mengangkat kamera kita lebih tinggi ya, yaitu dengan custom kamera. Kita naikkan angle-nya, jadi di atas sekitar 30 gitu ya distance-nya, dan dengan kamera yang lebih tinggi kita bisa melihat jalan lebih jauh ya. Ini mungkin tipsnya mengapa para pemain pro itu sangat cepat memainkan ini. Hebat benar mereka. Dan saya percepat ya supaya nggak bosan nontoninnya. Khusus untuk video SuperTuxCAD ini ada di video-video lain yang saya upload. Baiklah. Dan kita mencoba browsernya ya. Kita masuk ke websitenya EndeavourOS. Ini adalah sebuah website, sebuah distro yang melayani user yang suka menggunakan terminal base ya. Ini adalah website Wallpaper Cafe-nya yang tadi saya sebutkan. Di sini semua wallpaper yang sudah saya AI generated saya tampilkan, saya upload di sini. Silakan di-download. Dan sekali lagi saya promosi channel Historical Linux yang sedang Bapak Ibu nonton. Please subscribe, dan saya mengupload semua video installation-nya. Ini adalah vlog installing this Linux distro, supaya di kemudian hari saya bisa menonton ulang. Kalau ada yang saya lupa, saya sudah ada vlognya, video diary ya. Please subscribe. Nah, ini adalah video yang terakhir ya. Dan demikianlah 20 menit telah berlalu untuk video installation EndeavourOS, turunan Arch Linux buat nge-terminal ya. Yang suka hobi terminal bisa menggunakan Linux ini, distro ini, Arch Linux
lebih ringkas dari Manjaro dan Garuda. Thanks for watching. See you again next time.